Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peternak kambing, penonton Aksara Agro and Farm. Jadi untuk kemarin itu ada yang bertanya teman-teman, Mas, kalau ingin belajar ternak kambing perah itu saya minta nomor WA-nya. Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar ternak kambing perah itu paling mudah itu teman-teman, kalau saran saya ya, sebaiknya mendatangi langsung ke peternakan kambing perah yang satu kota dengan lokasi teman dulu. Jadi misalkan teman-teman tinggal di kota A, nah carilah saja dari Google Map ternak kambing perah terdekat. Nah dari situ nanti teman-teman itu melakukan survei atau dulan ke kandang tersebut. Nah jadi kunjungi ke tempat ternak kambing perah yang satu kota. Nah setelah itu di situ nanti teman-teman bisa bertanya-tanya, melihat langsung. Jadi lebih apa ya? Lebih komplit. Karena teman-teman bisa melihat langsung mulai dari kandang, kambingnya, terus pola pakannya dan sebagainya. Nah, cuman untuk hal-hal non teknis itu yang bisa saya sampaikan melalui konten kali ini non teknis ya teman-teman. Non teknis yang bisa saya sampaikan melalui video ini itu yang pertama ini teman-teman. Teman-teman yang akan belajar praktek di awal ternak kambing, khususnya ternak kambing perah, itu pastikan teman-teman itu bisa mengatur tim mengatur semangat. Jadi biasanya kalau pemula itu semangat menggebu itu di awal-awal teman-teman. Di awal-awal katakanlah 6 bulan pertama, bahkan 1 tahun pertama. Ini wajar karena pada saat di awal itu teman-teman masih ditopang oleh harapan atau ekspektasi yang ideal. Jadi teman-teman itu masih punya harapan, impian, oh saya ingin punya kambing yang produksi hariannya katakanlah 1 liter ke atas, terus bisa menjual susu kambingnya dengan harga sekian, sehingga ekspektasi akhir dari teman-teman itu pakan untuk populasi kandang teman-teman itu didapatkan dari menjual susunya. Jadi uangnya itu muter teman-teman. Jadi mendapatkan uang dari penjualan susu, lalu pembelian pakan, bahkan full pakan itu beli itu dari penjualan susu itu. Nah itu kan ekspektasi teman-teman, harapan. Tapi sebenarnya yang berjalan atau yang proses yang dialami nanti peternak itu pemula, bisa dipastikan itu di awal kambing itu akan makan peternaknya. Jadi artinya peternak itu masih memberikan subsidi ke kambingnya. Karena di awal-awal itu masih secara keuangan itu belum bisa memberikan siklus yang ideal seperti yang diharapkan teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman itu mengatur keuangan di awal, itu modal keuangannya tidak semuanya untuk pengadaan kandang, pengadaan kambing, tapi perlu dialokasikan untuk anggaran pakan selama sekian bulan katakanlah, sebelum kambing itu siap untuk produksi susu. Nah, jadi di awal pasti peternak pemula itu dimakan oleh kambing. Yang artinya ya tadi itu dompet masih untuk subsidi atau menginjek dana untuk pakan di kandang teman-teman. Untuk kambing perah pakan itu penting ya teman-teman. Jadi pentingnya di sini itu jangan salah kaprah teman-teman, hanya ingin di awal-awal saja ngegas dengan pakan yang bagus, tapi tidak bisa pengadaan pakannya itu konsisten. Misalkan teman-teman terprovokasi dengan konten sosial media pakan konsentrat perah, terus mencoba membeli sana membeli sini, sehingga tiap waktu yang berjalan itu teman-teman pakannya itu konsentratnya berubah-berubah. Kemudian serat, teman-teman mencoba kangkung kering, terus karena faktor mahal ganti-ganti terus, itu nanti juga serat yang diolah oleh
rumennya kambing itu juga tidak konsisten. Akhirnya nanti performance susu itu juga tidak stabil teman-teman. Nah, jadi tidak hanya di kambing perah saja, sebenarnya di semua jenis kambing itu konsistensi pakan selain kualitas dan kuantitas, jumlah dan kualitasnya itu juga perlu dijaga teman-teman. Nah, repotnya pemula itu semangat di awal, ngegas semua di awal serba bagus, begitu merasakan kok kambing belum memberikan uang ke kita, nah teman-teman melakukan penurunan atau degradasi kualitas pakan. Nah, kambingnya juga pusing itu pencernaannya, berubah lagi. Dan kambing itu perlu diketahui tidak bisa cepat ya teman-teman untuk penyesuaiannya. Jadi kalau teman-teman biasanya sudah memberikan konsentrat tertentu dengan serat kangkung kering, terus teman-teman tiba-tiba merubah, itu juga nanti akan turun itu produksi susunya teman-teman. Nah, jadi semangat teman-teman itu yang faktor non teknis harus dijaga kestabilannya. Nanti teman-teman setelah tahap pertama tadi kambing makan peternaknya, yang berikutnya nanti tahap berikutnya teman-teman akan merasakan kambing makan kambing. Jadi misalkan teman-teman sudah mempunyai peranakan, lalu teman-teman melakukan seleksi. Jadi di peternakan tidak hanya kambing perah teman sebenarnya, tapi khusus di kambing perah itu ada namanya tahap seleksi. Setelah breeding dari pejantan yang memang genotipnya bagus, teman-teman akan seleksi mana yang akan dijual dari kandang. Nah, pada saat itu teman-teman mendapatkan pemasukan. Nah, pemasukan itu digunakan untuk pembelian pakan atau ditabung untuk renov kandang atau perluasan kandang dan sebagainya. Jadi itu sudah di tahap ternak makan ternak atau kambing makan kambing teman-teman. Nah, proses tersebut tiap peternak beda-beda, tidak bisa disamakan teman-teman. Nanti kalau masa-masa merdekanya teman-teman itu kalau sudah di tahap ternak memberikan hasil positif secara keuangan kepada peternak. Jadi tidak ada lagi kambing makan peternak atau kambing makan kambing. Itu nanti kalau di kambing perah berarti kebutuhan kandang itu sudah tercover dari penjualan susu atau yang lain. Sehingga teman-teman sudah positif setiap bulannya itu sudah, bahkan mingguan, bahkan hariannya itu sudah mendapatkan pemasukan positif. Nah, itu jadi proses itu teman-teman pemula itu harus dijalani bertahap. Kalau ada tahap yang dilewati, bisa dipastikan akan rungkat juga teman-teman. Misalkan teman-teman di saat teman-teman tidak mau ya, misalkan teman-teman kok saya di tahap awal kok masih memberikan suntikan dana di kandang ya, jadi masih di tahap kambing makan peternak. Teman-teman bosan atau mengeluh. Nah, kalau sudah mengeluh, teman-teman akhirnya nanti patah semangat. Yang terjadi akan ganti komoditas kambing atau malah gulung kandang. Karena itu lumrah sebenarnya teman-teman, di tahap awal itu pasti akan seperti itu. Di dunia usaha pun masih ada yang namanya subsidi di awal. Nah, terkadang kalau tidak diatur keuangannya, semua dana teman-teman itu tadi sudah habis untuk pengadaan kambing dan pengadaan kandang seperti itu. Nah, itu jadi faktor non teknis yang pertama. Dan yang terakhir itu tentang apa? Tentang bahwasanya kualitas kambing perah itu tidak luput dari kualitas genotip. Jadi tidak bisa teman-teman itu menghargai kambing perah itu dari fisiknya, besar kecilnya, atau dari fisik yang terlihat fisik itu tidak bisa teman-teman. Nah, yang menilai dari harga kambing itu yaitu dari genotipnya, artinya dari keturunan bapak siapa ibunya, itu yang akan membawa
harga karena tercermin nanti dari produksi susu hariannya teman-teman. Dan itu bisa teman-teman dapatkan dari peternakan kambing perah khusus atau dari dairy farm. Karena kalau dari pasar atau yang lain itu dibutuhkan pengalaman dari pembeli setelah bertahun-tahun sehingga bisa menilai kambing ini bakalan bagus secara susunya atau bagaimana, itu dibutuhkan waktu. Tapi kalau dari pemula, untuk pemula saya sarankan langsung ke peternakan kambing perah agar tidak mengalami kecelik. Kecelik itu kita membeli harganya mahal, telinganya jepiping, tapi ternyata setelah melahirkan, setelah partus, kok susunya ternyata tidak banyak selainnya Sapera, seperti itu. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.